Selamat pagi Bapak dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Airin Miska Putri Bangun dengan NPM 22106310500001. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi himpunan. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tersebut. Yang pertama, pengertian dari himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Biasanya dinotasikan dengan huruf besar, dan objek yang berada di dalamnya disebut elemen atau anggota. Ada beberapa cara untuk menyatakan himpunan, yaitu A. Enumerasi, yaitu menuliskan semua anggota himpunan di antara dua kurung kurawal, dan notasi pembentuk himpunan, yaitu menuliskan sifat-sifat yang ada pada semua anggota himpunan di antara dua kurung kurawal. Berikutnya, penyajian himpunan. Untuk penyajian himpunan ada 4 cara. Sebetulnya ada banyak cara, namun saya akan bahas 4 cara. Yang pertama itu adalah penyajian himpunan dengan cara enumerasi. Kemudian yang kedua, cara simbol-simbol baku. Yang ketiga dengan notasi himpunan. Dan keempat tentang diagram Venn. Nah, untuk contoh enumerasi, misalkan diketahui sebuah himpunan A yang memiliki 4 anggota. Anggotanya itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4. Maka untuk penulisan himpunannya tersebut, kita tulis nama himpunannya itu adalah A sama dengan awali dengan kurung kurawal buka. Kemudian kita tulis 1, 2, 3, 4 dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita lihat ada 4 elemen yang berbeda, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Atau bisa kita tulis seperti ini. A itu sama dengan 2, 1, 3, dan 4. Karena himpunan itu kumpulan objek yang tertata urut. Penulisan yang mana dulu sebenarnya itu tidak masalah, mau dari yang ke besar yang ke kecil ataupun dari kecil ke besar. Misalkan dalam operasi irisan atau gabungan atau yang lainnya biasanya diurutkan berdasarkan tadi apakah nilainya besar atau kecil, itu hanya mempermudah saja. Cara kedua untuk menyajikan himpunan yaitu dengan menggunakan simbol baku. Karena beberapa himpunan khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku, di mana simbol baku tersebut ditulis dalam bentuk huruf kapital dan tebal. Biasanya digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan, yaitu huruf P, di mana huruf P ini menyatakan himpunan bilangan positif. P-nya itu dari positif. Kemudian himpunan bilangan asli natural itu huruf N, kemudian Z untuk himpunan bilangan bulat, Q untuk himpunan bilangan rasional, R dari real, bilangan real, dan C adalah himpunan bilangan kompleks. Dan ada juga himpunan universal atau disebut juga himpunan semesta, disimbolkan dengan huruf U dari kata universal. Namun himpunan U diberikan secara eksplisit ya, atau diarahkan berdasarkan pembicaraan. Yang ketiga, penyajian untuk himpunan yaitu dalam bentuk notasi pembentuk. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Dinotasikan seperti ini. Jadi diketahui suatu himpunan A atau lainnya berarti sama dengan kurung kurawal. Berikutnya adalah X, kemudian ada garis tegak lurus, kemudian di samping garis tegak tersebut ada bertuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh X, yaitu apa. Untuk sebelah kiri dari yang tegak melambangkan ini adalah sebuah elemen dari himpunan tersebut. Tanda tegak dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Contoh misalkan diketahui A adalah sebuah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Maka berarti kita bisa tuliskan A sama dengan kurung kurawal, elemennya kita anggap X, berarti di mana X itu lebih kecil dari 5. X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau kita tulis dalam bentuk enumerasi berarti dibaca X-nya lebih kecil dari 5. X itu bilangan bulat positif, berarti dari 1 sampai dengan 4 karena lebih kecil dari 5. Penyajian himpunan dengan cara keempat yaitu menggunakan diagram Venn. Cara 4 ini biasanya menyajikan himpunan secara grafis. Diagram Venn pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Inggris oleh John Venn pada tahun 1881, makanya namanya sesuai dengan yang memperkenalkan. Di dalam diagram Venn terdapat yang disebut himpunan semesta atau himpunan universal, yang disimbolkan dengan U atau disimbolkan dengan S. Biasanya diletakkan di pojok kiri atas untuk himpunan semesta, dilambangkan sebuah segi 4. Kemudian himpunan yang lainnya disimbolkan dengan lingkaran yang berada di dalam segi 4 tersebut. Jadi di dalam segi 4 itu nanti ada lingkaran-lingkaran yang menggambarkan himpunan yang lain.
Contoh, misalkan diketahui universal elemennya dari 1 sampai 9. Kemudian himpunan lain yaitu himpunan A, elemennya 1, 2, 3, dan 5. Serta himpunan B, elemennya 2, 5, 8. Lanjut, kita membahas tentang kardinalitas sebuah himpunan. Dikatakan berhingga jika terdapat elemen berbeda dengan n bilangan positif. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Kardinal atau kardinalitas dinotasikan seperti simbol bilangan mutlak, menyatakan bahwa jumlah elemen berbeda pada himpunan tersebut atau disebut sebagai kardinal A. Contoh, misalkan diketahui ada sebuah himpunan D, elemennya adalah X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Kalau kita enumerasi seperti ini, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Kita lihat satu sama lain elemennya berbeda, sehingga kita bisa tuliskan kardinal dari himpunan D adalah 9 karena semuanya berbeda. Contoh berikutnya, diketahui X adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah beruang, angka 3, pena, huruf Z, dan HP. Berarti kita lihat kelima-limanya berbeda, maka kardinal dari himpunan X adalah 5. Kemudian, F adalah sebuah himpunan, elemennya adalah huruf A. Kemudian, sebuah himpunan elemennya adalah huruf A. Kemudian, sebuah himpunan yang elemennya adalah sebuah himpunan yang memiliki satu huruf, yaitu huruf A. Maka kardinal dari F adalah 3. Yang terakhir, contoh berikutnya, F adalah sebuah himpunan yang elemennya adalah A, dan A. Karena elemennya sama, maka berarti kardinal dari F adalah 1. Berikutnya, hukum-hukum aljabar himpunan. Hukum-hukum yang berlaku pada himpunan sama seperti hukum-hukum yang berlaku pada hukum aljabar biasa dan sama seperti hukum-hukum yang berlaku pada aljabar proposisi. Hanya di sini yang berbeda adalah simbol dari operasinya. Yang pertama, hukum idempoten, berarti sebuah himpunan dioperasikan dengan dirinya sendiri. A diiris dengan himpunan A misalkan 1 sampai dengan 3 diiris dengan dirinya sendiri, berarti hasilnya himpunan baru yang elemennya 1, 2, dan 3, yaitu himpunan A itu sendiri. Kemudian dualnya A digabung dengan himpunan A digabung dengan dirinya sendiri, berarti 1, 2, 3. Berarti kita menuliskan elemennya cukup satu kali saja, himpunannya 1, 2, 3. Kemudian hukum komutatif berarti penulisannya boleh terbalik. Lalu hukum asosiatif ini yang mana dulu yang kita kerjakan, maka hasilnya adalah sama. Jadi kalau ini universal, kemudian di universal itu ada himpunan A, B, dan C. Berarti kalau B digabung dengan C, berarti dua lingkaran ini. Kemudian berikutnya digabung dengan himpunan A. Begitupun dengan irisannya juga sama apabila misalkan yang kita iris dulu A dan B. Kemudian irisan A dan B diiris dengan C, berarti hasilnya dua lingkaran ini yang di tengah memiliki arsiran. Kemudian hukum distributif sama dengan aljabar biasa, berarti artinya A diiris dengan himpunan B digabung dengan A iris himpunan C. Kalau menggunakan diagram Venn juga sama, kemudian A digabung B diiris dengan C. Demikian video yang bisa saya buat untuk memenuhi kuis pertama mengenai materi himpunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.